tunggu ya kedatangan dari para penonton, para penikmat untuk Mobile Legends untuk hadir ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah untuk RRQ, strategi, mekanik, semua yang akan mereka adu. Yap. Sementara sekarang seperti biasa ya, di awal dari game masih cukup adem ayem, belum ada kejadian apapun, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Hanya saling bertukar sedikit dari masing-masing skill saja. Oke, untuk emblem. Seperti biasa ya, perbedaan dari kedua tipikal jungle physical dan magical. Emblem mage. Dan juga ada fatal. Identik banget nih dengan Link yang bermain dengan vertical. Tapi pull yourself together ini penting banget nih untuk Ruby karena dependent banget sama spell. Dan untuk Lui juga nih, semenjak Super Prince dan juga Sang menggunakan pull yourself together, ini udah jadi pasaran emblem sih. Yap. Untuk template tersebut. Ini dia Balo ya, cukup berani, jauh banget dia maju ke area terdepan. Tapi sudah ada Rins yang mencoba untuk tadi menangkap. Apabila tertangkap kayaknya akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih mengerikan, Lim. Tapi untuk di awal damage mereka masih kurang sih loh. Jadi gak bisa untuk burst juga. Ruby, ini tipikal yang mungkin akan menjadi penjaga nantinya. Dan push damage dari Aboy, sakit banget. Legend Gem, item pertama yang diprioritaskan juga oleh Rins. Ya kita tahu ya dari Chusin sendiri biasanya gak langsung dijadiin. Legend Gem aja udah cukup. Okay. Dan Gops di bawah, satu wave minion yang begitu nyata tadi udah berhasil diamankan. Dan dari part itemnya ya belum ada yang jadi, tapi di bagian tengah Idok ada bantuan tadi dari Rins. Sementara Baloiski masih ada bantuan pula dari rekan-rekannya yang sekarang mereka semua sudah mulai tertuju di area mid itu sendiri. Dan Gops mundur sedikit, level 4 sudah diambil. Ya, setupnya akan mulai dari mid lane. Karena dari mid lah minion tercepat akan muncul. Tapi kedua jungle. Oke, mereka bertemu. Mereka bertemu di area bawah barusan. Ya, tapi untuk level, Make It, dia lebih unggul. Apalagi ngelihat dari orange buff yang muncul sesuai dengan patternnya. Sesuai dengan spawn dari turtle. Harusnya Geek Fam akan lebih cepat nanti kalau memang mau melakukan setup. Dan tipikal dari assassin ya, siapapun yang setup, harusnya dia yang rugi. Karena ya bisa di-fake. Yap, sementara itu yang para berbeda, Baloiski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Tackle dari keluarga namun para berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Aboy dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Ada sebuah hal yang begitu baik, namun sekarang malah Baloiski menjadi korban dan Rins yang terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisakah dirinya bertahan? Ada Dairon mencoba untuk bisa memberikan bantuan yang hanya saja Gops dan Idok. Belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih. Dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash. Tapi turtle, waduh. Sekarang Dairon yang dikorek habis-habisan, oke. Dan Geek, mereka sangat-sangat agresif. Begitu baik, sedikit lagi bisa mereka mendapat keuntungan. Dan Geek berhasil mendapatkan karakter Turtle dan plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. Objektif yang sangat jelas tadi dituju oleh Make It. Tidak peduli ada Idok yang sekarat, tidak peduli Dairon yang sekarat. Objektifnya adalah Turtle, so itu dia yang didapatkan oleh Geek Fam. Keuntungan di awal yang terlihat cukup jelas. Wah, itu mah udah untung banget buat Geek ya, Lim ya. Oke, dan ini dah talent prediction. 1, 2, 3, 4. 4 suara menuju RRQ dan 2 suara menuju Geek Fam. Nasrin dan Papulung ya. Gak ada yang mau 4-0 nih? Gak ada ya? Gak ada, lu doang ya? Ya maaf, lu doang nih. Oke, Mike Geek. Levelnya sama loh, dia dapat turtle padahal, tapi kalau patternnya selesai semua, levelnya 21. Jadi udah ada Starmid tadi udah langsung diamankan juga. Make It dan Gops masih anteng di bawah. Ini pertarungan yang harusnya keduanya susah untuk dapetin kill ya. Karena tipikal dari keduanya adalah badan. Bahkan kalau jungle-nya datang ke bawah, gua rasa tetap bakal susah kalau mau dapetin kill. Jadi poros mereka harus ada di rivernya. Kuasin river, invade jungle, siapapun bisa. Mobilitasnya lumayan cepat, Joy ataupun Link. Dan tipikal dari RRQ jujurnya ya lebih ke cover. Yep. Dan nantinya apabila Idok juga bisa membuat sebuah momen, ini enak banget loh. Tidak ada Purify loh. Mungkin untuk Day 1-1 yang di Flower bisa menyelamatkan. Tapi yang lain, wah. Tapi jujur ya untuk counter Ruby maksudnya. Gue emang gak setuju untuk Purify. Karena posisinya tetap udah akan kelempar. Oke. Baru di Purify jadi kayak lumayan sia-sia bisa dibilang. Flicker opsi terbaik. Yep. Sementara sekarang mereka sudah mulai berkumpul lagi dari mid. Akan seperti apa lagi Geek? Sudah memberikan eksistensinya. Satu wave minion sudah dihilangkan. 20 detik menuju ke total selanjutnya. Ya ini permainan yang sangat-sangat pasif di awal. Karena dua-duanya punya objektif farming. Wait, mulai. dan itu dia. Apa yang sudah kita sebutkan tadi. Tertangkap Basala sendirian. Baloiski dan dikeroyok habis-habisan. Selesai. Tapi Aboy masih selamat.
pas banget ketika Turtle akan muncul. So setup dari RRQ harusnya lebih enak lagi. Apalagi ngelihat Sujin yang udah ngambil satu wave di bagian bottom lane. Level sampai saat ini masih diungguli Make It, tapi nggak bakal jauh karena dari Sujin juga masih bisa clear bawah lagi, masih bisa ambil purple-nya lagi. Yap, oke. Ada sebuah pancingan tadi sepertinya, tapi tertangkap basah dan I'm offended kembali. Akankah Apoy kali ini berhasil ditangkap, namun ternyata Rins. Satu weakness point lagi dan Tyra mencoba untuk bisa melakukan redam, tapi malah ada satu fish crack tadi bisa Kadera selamat. Hanya saja untuk sekarang, 1-1. Terlalu dalam Dairon tadi. Robos ke outer turret. Jadi hal nggak bagus tapi ya. Dan itu dia, Baloyski. Lidok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. 2 weakness point, dan bahkan 1 weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saja terbuka, namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Tempest of Blade yang belum membuahkan hasil sejauh ini, tapi Sujin bersama untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kenzinski. Wow, itu dia pertukaran dari Turtle yang kembali didapatkan oleh Geek Fam. 1 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget nih untuk mengejar ketertinggalan. 2 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget nih untuk mengejar ketertinggalan gold dari RRQ. Karena Geek Fam tadi unggul hampir 1000 gold. Tapi udah ketarik lagi. Udah satu lagi dari goldnya. Dan ada satu otot parah tadi bagian atas yang udah berhasil dirubuhkan juga. Objektif yang tidak akan tumbuh kembali, Lim. Itu dia. Tidak ada debut pick ya. Oh, Ruby ternyata debut pick. Sebenarnya kalau Ruby identik dengan Idok juga. Kita nggak sekali melihat Ruby dan Idok untuk season kemarin. Oh, dipaksa Flicker. Flicker sudah terlihat. Hanya akan ada Crimson Beacon nanti yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Rins. Informasi yang lumayan penting. Tapi ini dia, turret yang sangat rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Oke, dan Dairon mencoba kembali. Bagaimana setup yang akan dia lakukan? Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa bantu area dalam dan dia distract yang dikeluarkan dari Kenzinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki dan itu dia akan tak bisa terbang. Namun ternyata satu weakness point lagi dari dia. Cross pop tag dan cross pop tag sudah berhasil dinyalakan. Idok yang terpisah, Idoknya diselesaikan. Tapi hanya Idok loh yang menjadi korban. Ini keunggulan masih jelas untuk RRQ dan mid-nya akan coba untuk dibombardir juga. Toy bersama dengan Rins akan paksa. Oke, ada perbedaan satu level. Dan ini dia pergerakan dari Make It mencoba untuk maju. Tidak, mundur kembali Make It. Oke, reset kembali tapi 1000 gold dikantongi oleh RRQ. Masih menunggu nih diversion mungkin nanti. Dan audience prediction 74% suara, wow. Cukup banyak. 26% berbanding 74 ya. Buset. Mengerikan, jauh banget jaraknya ini. Itu dia, tapi ini hanya prediksi kawan-kawan. Ya semuanya tergantung dengan playernya, strateginya. Untuk Farlane jujur ini bisa dikontes karena Joy juga tipikal yang bisa cover untuk Farlane. Oke. Mobilitas pasti menang Link, tapi hati-hati damage outputnya itu menang Joy. Dan di area dari Lord, sudah terlihat ya, Lord akan menunggu siapa lagi yang akan memiliki dari Lord tersebut. Masih menunggu diversion sih gua. Karena ya kita tahu diversion ini bisa digunakan sebagai defensif ataupun sebagai ofensif. Bahkan untuk laning jauh itu bisa dikontrol juga dengan diversion. Kalau ini udah bonus setengah HP itu lumayan banget nih. Ya. Ini belum di top over ya, di area dari Lord ya. Sementara Kenzinski masih di area tengah. Ada sebuah camp yang memang terlihat ya, berkumpul karena beberapa player tadi dari RRQ. Ini akan adu threat damage dulu mungkin. Oh my god, Holy Crystal. Mau lihat 1 kali Rhythm of Joy. Hey, I'm offended ya. Berhasil mendapatkan Karagops tapi bukan target yang tepat. Hanya saja ada Baloyski di bagian belakang tapi Baloyski belum juga mengeluarkan taraf listrik yang dimilikinya. Sedikit lagi dari cross pop tank udah langsung dikeluarkan begitu saja. Kenzinski sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut namun sejauh ini ada Tempest sampai udah langsung dikeluarkan tapi Sujin kehilangan dari pertandingan. Mencoba untuk bisa memenangkan ini dan tidak bisa. Sujin tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan kutukan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free Lord untuk Geek Fam. Baloyski, lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan Conceal, Cancellation. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sujin tertonjok tadi dari Baloy. Wah itu nikmat banget Baloy, luar biasa pergerakannya. Dia menunggu, dia menanti. Ini ada Duren runtuh, Duren jatuh, gas sampai bawah. Siap kapanpun dibutuhkan. Itu dia Baloyski. Tapi jujur Holy Crystal dari Make It ini menjadi penentu loh. Damage yang sangat-sangat sakit. Damage yang gak bisa ditahan lagi. Oke, kalau untuk Kenzie mungkin memang masih butuh item lagi. Ya. Karena dia menuju ke arah Malefic Gun ya. So, Penetnya ada, range-nya ada, attack speed-nya ada. Tapi untuk damage-nya masih kurang. Next item, kalau mau defensive, Wind of Nature bisa. Tapi kalau mau agresif,
Ya kenapa nggak langsung ke arah dimension? Ya, dan belum ada perpindahan yang cukup terlihat ya, cukup agresif nih, cukup ofensif nih dari Aboy nih. Ya, masih belum ada agresif. Masih santai dia. Tapi sekarang coba dimulai. Oke, ini depan berbeda. Ini dia ada Sun Sojin. Didapatkan kembali. Wow, satu buah hal yang mereka tuju berhasil diambil kick. Mereka mendominasi. Ini Baloyski on fire sih. Karena memang benar-benar tahu nih kemana targetnya, flickernya. Dan defensif dari RRQ. Masih ada holy defense. Tapi sakit banget. Aduh, sakit banget. Make it mundur kembali. Hampir tadi nggak tertahan. Tapi dari pasif holy defense ini yang membuat RRQ harusnya masih bisa defense. Masih cukup tenang juga. 4.000 gold. Ini perbedaan gold yang lumayan banget sih untuk menit 10. Tapi bukan yang nggak mungkin untuk dibalikin. Satu team fight aja, satu kali wipe out. Gua rasa ini bisa langsung menukar nasib. Dari ketertinggalan gold jadi unggul. Oke, Aboy hampir saja tadi. Siaman ya. Untuk saat ini akan turun dari temponya. Akan kembali ke pattern farmingnya terlebih dahulu. Mungkin sekitar 1 menit karena Lord masih di 70 detik lagi. Wah, di zoning habis-habisan. Sementara sekarang area defensif yang semakin mengecil. Tapi Idok dalam keadaan sangat berbahaya dan itu dia. Ada pergerakan dari Gops yang cukup baik. Udah langsung dinaikin, ditambahin lagi bebannya sedikit lagi. Dan Sita berhasil untuk mendapatkan lagi karena Idok. Dan tapi udah langsung terlihat Gops. Tidak ada untuk kali ini. 4 melawan 4. Rins mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy. Tapi masih terlalu sulit. Kenzinski akan menggantikan posisi dari Aboy. Tapi mereka, hey, Aboy masih ingin lobby. Nyaris banget tadi. Tapi pertukaran jadi nggak adil karena Gops ditukar dengan Idok. Nomor tukar experience dapat susah. Nggak dapat. Nggak dapat. Masih diambil Make It ya. Ya masih dipegang oleh Make It. Masih aman. So far gue ngeliat dari farlane-nya nggak terkontrol lumayan rapi ya. Mungkin karena dari kick dia punya diversion. Dia bisa nge-ganking. Setsujin satu hal yang pasti. Baloy bisa ada dimanapun. Dari segi item pun kelihatan endless battle nih masih menuju ke item ke-3. Sedangkan Make It udah selesai di item ke-4, perbedaan 3.000 gold. Yep. Oh, ini 5.000 berarti 3.000-nya ada di Make It. Ini diversion. Ini lagi depan yang lain. Tempest of Blood terpaksa dikeluarkan. Kabur untuk kali ini. Sakit juga itu. Itu pasifnya masih nyala atau habis itu. Rotation, diversion ya, duality. Bikin darah dari Setsujin langsung hilang setengah HP. Tapi ya mungkin Setsujin udah sadar ya. Bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane. Dan Lord ini setup cepat loh. Ini masih di atas. Dipercepat oleh Gig. Mereka sangat ingin mendapatkan karena Lord tersebut. Dan Lord jangka menjadi milik siapa? Dan Lord menjadi milik Gig. Rinsa menjadi korban. Menjadi keuntungan lagi untuk Gig. Siap untuk terbang. Dan ini waktunya. Crossbow tag dari Kenzinski mendapatkan karena direct. Bahkan mereka mendapatkan satu player lagi. Dan mereka masih lebih. Ada Setsujin. Tapi sampai dikeluarkan. Tapi Aboy kali ini menjadi dia tukar. Tapi tidak. Ada Setsujin pun menjadi korban. Dan Gig benar-benar dominasi. Menyisahkan Toy seorang diri. Mampukah RRQ bertahan? Respawn time memang cukup cepat. Tapi mid lane tetap dibombardir. Oke, hanya tinggal menunggu satu Lord kali ini datang. Dan mereka pun harus menahan lagi tempo permainan ini. Wah ini mendominasi dengan sangat jelas Geek Fam. Mereka di awal mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi masuk di mid game, masuk di late game. Mereka pegang semua keunggulan, temponya, goldnya, zonanya. Semua di tangan Geek Fam. Yap. Pada akhirnya ada satu diversion yang emang benar-benar ofensif banget tadi Lim. Berhasil. Walaupun harus menukarkan Aboy juga di situ. Itu sih. Karena bayarannya Setsujin juga kan. Yap. Dan Lordnya akan di slow push dari bagian bottom lane. Sementara untuk RRQ sendiri mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Mereka harus sedikit hati-hati dan berantem. Oke, terlihat Isaac langsung disenggol langsung. Sakit banget loh itu Make It. Dan ini yang mulai masuk. Yap, di tempat yang lain. Lord sudah berhasil masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Pergerakan dari Baloy. Akankah ada satu flicker dan juga Fisker karena sesaat lagi spellnya tidak akan menyala. Ini harus benar-benar menunggu momentum Idok. Yang itu dia Bevendor udah berhasil dilakukan. Tapi Kenzinski-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Masih cukup aman. Tapi lumayan deg-degan. Karena tersisa seperempat loh dari XP-nya tadi. Satu buat Dark Sonata. Memang ada Husklaw. Di posisi dari Kenzinski sekarang harusnya dia bisa untuk recover lagi HP-nya. Tapi nggak ada minion sama sekali. Nggak ada creep sama sekali di jungle. Jadi ya RRQ masih bisa bertahan. Yap, mereka masih bertahan. Mereka masih bisa untuk melanjutkan lagi pertempuran ini. Tapi Gops harus mundur. Aimo Fender dikeluarkan. Gops jadi dikeroyok. Dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Di mana sekarang Make It mulai masuk area dalam. Tapi Rinja pun
pun masih berhasil selamat. Package yang mencoba untuk bisa kabur. Package yang selamat untuk kali ini. Tapi Tyron dihancurkan satu untuk satu dari masing-masing XP. Ya, pertukaran yang terlihat kembali RRQ. Mereka memanfaatkan kesempatan di mana Gobs tertinggal sendiri. Tapi diversion yang begitu baik dan applause untuk Aboy. Aboy yang melakukan zoning tadi ke arah Sutsujin. Gak bisa bergerak dari Sutsujin, memilih untuk mundur aja tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi dan jangan lupa. RRQ, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Sekecil apapun misplay dari Geek Fam itu bisa menjadi celah. Tapi Geek Fam, late game biasanya punya Geek Fam. Yap. Mereka kayak udah terlatih untuk berada di area lane gitu ya. Mereka terbiasa bahkan. Bahkan kita tahu dari season kemarin Geek Fam ini ya the defender. Dia yang bagian bertahan. Gold distribution yang tidak berbeda jauh dari kedua mid lane. Ya karena tipikal utility juga sih, semi utility. Ya tapi Lord, aduh sakit banget dari Sonata tadi terlihat. Make it mundur kembali, Lord. Ditarik ulur dulu. Ya dan ini gak boleh terlalu komit dari keduanya, gak punya hero yang bisa Lord Dance. Gak ada yang kuat tahan tapi Konsil idok. Oke, Konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Darren tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu orang tersebut tapi Flicker sekarang udah langsung dikeluarkan pula. Aboy yang tertangkap basah di bagian belakang. Crossbow tank akan kesiap lagi. Tapi masih ada Winter Crown yang sudah langsung terlihat. Jetski pun masih berjuang, ada Wewa di dalam tubuhnya udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sutsujin ke arah pada berhasil diambil lagi, kerugian lagi. Dan sekarang kutungan triple kill Jetski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy, seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geek Fam, mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah Geek berhasil? Sekarang Maker akan memaksakan keadaan masuk area dalam dan Toy. Ada Winter Crown yang dikeluarkan dan selesai langsung dan game yang pertama menjadi milik dari Geek Fam. Terlihat jelas keunggulan dari Geek Fam selalu mendominasi. Mereka tahu, mereka sadar gimana caranya untuk menekan sang raja. Dan RRQ, mereka harus reset. Satu tertinggal, tapi dari best of 7, waktu mereka masih banyak. Waktu mereka masih banyak, durability mereka dites, tapi Geek, strategi pertama yang mereka bawa berhasil, totally berhasil Lim. Di awal mereka slow tempo, di tengah sore semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana Suaraja? Let's go to lane of down. Ini dia misi sang raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang berpisah ya. Yang di tangan Kamisi, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke udah terbiasa mungkin. Yep. Waduh. Threat damage saja. Dari emblem jelas ya one-one. Dengan pull yourself together, inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harriet, ya ini pasti pakai diskon. Ada yang tenacity tapi mid lane damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi ya. Di bagian tengah dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Itu bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak akan berubah lagi kejadian. Namun di partner berbeda, Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyron. Oke, dia mau menangin rotasi di arah XP lane ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun enggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada hits. Hits mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka only untuk tahu. Oke, di tempat berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi. Posisinya tadi Baloi mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya tipikal DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap, tapi untuk setup. Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari Kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total sebelum ada flicker tadi udah langsung terlihat bakal sekarang Rich terjebak.
berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh King. Dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan tuh sekarang ada Revenant satu dalam zona pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok. Tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari King. Karena Indok tidak ada backup damage dan Sutsuji baru menjadi korban pula. Dan benar-benar cuan di awal game ini, Lim. Bahkan Gob dia nggak berhenti. Zoning dilakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill didapatkan ke arah Sutsuji. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Spear of Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu buat celah kembali? Yep. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di 2000. awal. Buset, duit banget ini. Gig duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harit, mereka bawa Suyo. Untuk late game insurance, RRQ mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Jusin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Gig hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Geekfam. 26% tadi untuk audience prediction-nya sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ. Dia mundur, berhasil menyelamatkan diri. Dan Aboy masih selamat sejauh ini. Si aman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di bit pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badangnya. Bahaya loh. 6 kali Queen. Apalagi Kenzie dengan Haritnya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harit dari Kenzie. Ini power pick bukan sembarang Harit tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gop sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gop sepertanda? Sepertinya sejauh ini Gop masih mengapa posisi sedikit lebih tersisa. Ada Revenant sampai dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gop. Tapi sekarang Make It pun kembali hadir dan Sutsuji sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Make It benar-benar mendapatkan. Bahkan sekarang Baloy hadir. Make It dan juga Baloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik. Namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one-one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloy masih dengan Baloy. Cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat-sangat sempurna. Membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah Lim. Itu gak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabet lagi. Dapat udah poin dia. Oke, tapi Turtle kembali di setup. Yep. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya RRQ harapannya benar-benar sekarang ada Toy dong. Tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban. Dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi. Mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins. Karena sedikit terlambat tadi pola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju karena di turtle-nya bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang Indok aja ngejetor nyawa saja. Bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai. Benar-benar King mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops santai ya. Belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak? Relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Gairan dan Sutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inema tapi Spear of Alpha kembali. Oke, Make It sendirian, Make It berjuang harus berhadapan dengan dua player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negotiation, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak. Emang spam di ini kan, Sasuke ini. Iya, kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Iya, Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget loh. Aboy, dan Aboy masih selamat sekarang. Aduh, Spear apa harus dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Sutsuji langsung dikeluarkan bisa pisan. Selesai. Kembali. Geekfam menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spear of Alpha sekalinya dibuka pasti semua mata langsung tertuju ke arah Sutsujin.
Dan di bagian top lane, Kenzie-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya, 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja, Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan, Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness pointnya tertahan. Ya, tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify, ini bisa jadi game kill ke arah Kenzie. Dan ya, Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan defense. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah, tuh terlihat tuh. Hidok jalan sendiri, iya udah mulai dibuntutin dulu. Jadi efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih, Baloy ataupun dari Gobs. Dan gue mempertanyakan nih, untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya. Ini Suyonya make it kacir banget. Ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian berhukum. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Geek Fan. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif. Team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral. Tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloy pula tadi yang memang ngezoning pula ke area terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Aman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Naked loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya. Sutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Naked benar-benar menggunting pergerakannya. Ya, ini dia. Baloyski akankah maju ke arah depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, Geek mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi menjadi korban dari Gobs. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gobs punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gobs. Karena Kenzie siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiral Valve dikeluarin, lagi-lagi Sutsujin gue rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy benar-benar ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia, selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya Badang dia gak perlu repot-repot, dia gak buka stacknya. Kalau dari stacknya nambah ya dapat Buset, Yoju. apa Trump Guardian? Oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh. Cukup kaget kita tadi, ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka gak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai Yojinya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang, satu central defense dari RRQ sudah dibongkar. Kembali menjadi kutukan dan sekarang Geek Fam mendadak masuk ke Rins yang menghilang. Bahkan Toy masih sempat terbang, tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan. Tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap. Pada menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10. Masih ada Holy Defense di bagian top lane tapi di mid. Udah berhasil dibuka top lane juga udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestar dari Amin. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hidok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maykits mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya Holy Defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy, Aboy mengutamakan sustain, mengutamakan durability. Dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ. Membalikan keadaan andai memang itu ada, mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yap. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Lim ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Geek gak bakal membiarkan itu terjadi. Geek sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini
tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka Idok. Coba untuk ngebuka tapi jepit kan. Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan tidak ternyata karena Father of Guardian. Tapi Kertas Kola tadi terlihat antara Baloi dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Sutsujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geek Fam, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Sutsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali, 4.000, 2.000. Buset, Baloi. Kaget loh. Lihat Baloi ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gue mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan Arashi. itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan, Spiro apa Aboy? tapi Aboy mendadak maju ke arah terdepan Aboy. Bisakah dia bertahan tapi terlalu kali ini Aboy berhasil langsung dihancurkan bakatan crossbow yang udah langsung dikeluarkan ada shutdown pula untuk Kensinski. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari Kick. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga tapi sekarang dia ada mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain mencoba untuk bisa masuk tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ mendadak mereka mendapatkan 3 player. Di momen Lord Spawn dan Baloi dipukul mundur lagi. So RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord Free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan. Terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Sutsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Yang Dragon Pulse dan sekarang Wah. Rins berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with laner? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. Dan next, Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Geek Fam. Mereka memang kehilangan tempo tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloi. Gak bisa ditimbangkan bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah. Satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi kayak sepertinya Baloiski. Dia masih cukup anteng nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya. Ini memang masih bisa jadi everybody games. Tapi Rins hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Make It juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crack begitu saja. Dan Idok selesai. Gak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik. Mini-stun yang sangat banyak. Baloi ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gops. Tapi balik lagi ya, ini Geek Fam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geek Fam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan goldnya tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan mau tidak mau Itu dia. barusan terlihat ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave mini di bagian bawah, ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloiski-nya terjebak sendirian. Deret dalam bisa ke Baloiski-nya pun masih selamat. Akankah mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini berhasil langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kick Pop. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu yang lama karena Gob berhasil langsung dilencapkan begitu saja Yuji. Patron Guardian. Tapi sekarang Make It-nya terjebak, Make It-nya sendirian. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Make It masih berhasil kabur. Tapi Kensinski mulai mengacak-acak. Satu menjadi korban, 2 berlenyap. Tapi Kensinski pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Make It. Kensinski versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Make It memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Make It tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geek Fam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari Lordnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Pulse langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Make It mulai maju ke arah depan akan menjadi bicara. Make It menunjukkan retribution-nya. Tapi kok bisa lenyap, kepada berbeda. Ada pertemuan terjadi. Sutsujin masih berjuang untuk nyawanya. Bahkan untuk sekarang terlihat Make It menjadi korban menyisakan 2.
player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time make it dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa taras lagi yang mulai terbongkar. RRQ, mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, begitukah? Konsil yang terlihat, sekarang sekarang Aboy, oleh kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan nih lane untuk bisa mendapatkan ke arah satu best di area mid, tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshinski. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Iya, tenang. Masih aman. Udah ya. ada 2 player yang berjaga tuh ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Pistol loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin base. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir. Iya, di atas menit 19 ya. Kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika base turret hancur. Daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa base turret yang hancur. Tapi dari 3 item lah, udah full item juga ya Sujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya make it nih. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ini satu winter ya. Ingat, hanya ada satu winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan karakter crossbow of tanknya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan, 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari Rin di arah mid lane. Membuat temponya udah dipegang RRQ hilang aja. Ini seru nih. Geek, mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang make it-nya sendirian tertinggal ataupun Baloy Skia tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok. Tapi mau dibalikin Oxil. Yap, ya itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Megis ada di bagian belakang. Seperti apa damage yang akan mereka hasilkan dari kanan susu dia pun masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Dan Baloyski-nya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Curtain Skull-nya begitu baik. Bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy. Wow, double kill tadi berhasil diambil. 2 member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Ya, make it-nya tertangkap, masa make it. Apa yang terjadi? Geek Farm. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup Kara. Satu game ini, Kenshinski sudah membuka dari satu, dapat force yang dimiliki. Kenshinski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gom? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winterground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Seperti apa? Traction push. Tapi Toy-nya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini dan game. 1-1. Comeback is real. Sang Raja sempat tertinggal 8.000 gold. Tapi bukan menjadi masalah. Satu kesempatan, satu celah yang diberikan oleh Geek Fam dimanfaatkan secara sempurna. Game 1-1. 1-1. Begitu baik tadi permainan di awal oleh Geek. Tapi ternyata Sang Raja menemukan celahnya, menemukan ritmenya dan mereka berhasil membalikkan keadaan. Itu dia, memanfaatkan kesempatan. Itulah yang coba untuk dilakukan. Terlihat jelas tadi, terlalu bernafsu. Entah itu untuk Aboy, sebenarnya ada juga untuk Rins. Game yang ketiga. Langsung saja. Tapi kalau ngelihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasif dari Kalea dan juga Sinar Lantern dari
Chusin ini mematikan banget. Ini bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Teresla. Kayaknya dari laning Teresla tetap akan lebih enak deh dari power clear-nya. Tapi bedanya nanti objektif ketika di mid to late game. Karena Masya tipikalnya akan mikir bagian belakang. Yep. Sementara itu, Balai cukup agresif di awal. Sudah mulai ngezoning jauh masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Lihat di bagian bawah zoningnya dipegang kan. Itulah dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill. Master Assassin ditambah dengan lethal infusion. Jadi full damage banget pasti. Itu Balai luar ngacak-ngacak banget ini. Ngadu ya. Sesama tank akan sesama adu juga. Tinggal 1 bar HP-nya. Dairon dia nggak cepat untuk bisa ke Balai mau dimakan. Langsung ditabrak tapi Balai masih sempat untuk flicker dan menyelamatkan diri. Iya aman. Pattern dari Setsujin juga yang tidak terganggu. Menggunakan jungle tank versus fighter. Mykids dengan Suyon. Tadi sempat ditanya juga kan sama Mas Adi. Katanya, udah bagus banget main Suyonya. Ya memang karena pick-nya aja banyak banget kan total untuk Mykids dengan Suyonya. Jadi jangan sampai nih tiba-tiba power pick dari Mykids bisa membawa keajaiban bagi Geekfam kembali. Oke. Dan sekarang mereka semua akan berkumpul di area dari Turtle. Dan seperti apa lagi kejadiannya karena beberapa pemain sepertinya sudah menuju ke level 4. Ya akan setup di mid lane ya. Ya tadi karena minion dari mid itu yang bertemu paling cepat. Makanya Gob sekarang sudah ada di level keempat. Bawahnya bisa dikasih ke Balai mungkin. Oke. Tapi kayaknya dipercepat aja nih dari Turtle. Yap. Oh Mykids ketahuan. Oke, tapi Mykids-nya ada di area atas. Mykids-nya langsung diburu dan sekarang Mykids-nya sendirian bisa nggak dia bertahan. Karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari Geekfam. Itu udah memang tercuri dari orange buff-nya. Tapi nyawalah bayarannya cukup merugi dari Geekfam juga. Sementara Setsujin langsung ngambil jungle yang bisa diambil. Seakan nggak mau rugi. Tapi tetap ya kehilangan orange buff levelnya akan terhambat. Oke, sementara sekarang Mykids sudah hadir kembali. Mykids sudah akan menuju lagi ke area Purple Buff dan di area Turtle belum ada pergerakan sama sekali. Masih belum mau setup. Dan jungle tank ya yang punya tugas untuk setup terlebih dahulu. Seakan patah dari temponya ketika jungle tank gak dapetin turtle. Dan bahkan Geekfam sadar akan hal itu. Mereka yang coba untuk pegangin turtle-nya mereka bisa reset kapan pun mereka mau itu mereka komit bahkan. Oke. Ini dapat turtle harusnya. Dapat Turtle udah. Karena dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju ke situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh Geek. Langsung membatik. Tapi masih ada Purify dari Rins. Bahkan sejujurnya retributionnya udah dipakai tadi ke arah dari purple buff. Sekarang menjadi tanda tanya nih, ganking ke arah mana? Dari Setsujin tak ke arah top lane ataupun XP lane. Keduanya tipikal hero mid late game. Gak bisa dari awal. Oke, dari bagian bawah. Gops sendirian. Gops masih bertahan. Dan Gops masih stay di laning yang dia punya. Keras banget ya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya dari Gops juga. Sementara di arah top lane, keduanya akan beradu farming Kenzie dan juga Toy. Keduanya tipikal yang 3 item baru bisa online. Trinity dan juga Aboy. Oke. Sampai pakai Jason Bacon. Tapi gagal kali ini ya. Aboy untuk bisa mengejar. Akan beradu farming terlebih dahulu. Gak akan ada overcommit juga seharusnya. Dan balik lagi ke arah dari top lane. Gue masih menanti nih ganking yang akan diberikan. Tipikal pick off ada dari Geekfam dengan Tsunami Slam. Tapi RRQ mereka punya Setsujin juga dengan unlimited CC. Ada knock up down, banyak banget efektif yang bisa diberikan. Tapi dari segi item nih, belum jadi item pertama bagi keduanya. Dan Wait, Setsujin mendadak mencoba untuk bisa mendekatkan diri dan Kenzinski mau tidak mau flicker. Ya, keputusan yang terbaik ya untuk saat ini. Tapi minionnya akan ada di depan, jadi tabrakannya ada di depan turret dari RRQ. Kontrol minion yang cukup baik. Dan gue suka banget sih ketika ngelihat chip yang digunakan oleh semua bahkan tim MPL. Karena penguasaan mapnya bagus banget, dia ada di rumput-rumput yang unpredictable lah bisa dibilang. Ini bagiannya Aboy bener-bener loh. Sendirian Aboy. Berhasil tadi menghantarkan damage-nya sedikit menuju ke arah Rins. Dan ada satu motor lava gom lagi yang diambil. Lumayan pasif ya dari gamenya. Keduanya oke. Dapat, tenang. Baloi hampir saja tadi. Satu final strike yang mungkin tepat sekali. Namun sekarang Aboy dipaksa untuk mundur sedikit. Ya lagi-lagi ya. Akan dipok dulu dari damage-nya. Oh, Wah. make it sadar. What a game sense. Dia tahu nih Idok. Padahal udah lama banget, udah setengah Ya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama apa? Iya lama banget tapi ketahuan akhirnya ya. Dengan panahnya. Lagi-lagi setup dari Turtle. Geekfam
Yap. Dan mereka serang kembali, Lim enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain, Kenzinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah, Geek Farm benar-benar mendapat keuntungan lagi. Kenzie-nya sadar nih, ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dan ya pilihan untuk mundur adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Bahkan walau Oke, di bagian bawah mereka mencoba untuk bisa memirror apapun yang sudah terjadi. Namun sekarang Baloiski lompat lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman karena di bagian atas ada satu ototarik yang pada akhirnya berhasil langsung dilumpuhkan, dihancurkan. Dan sekarang Kenzinski berhasil langsung didapatkan. balik lagi tapi gak sempet Rins di bagian bawah. Yap, dan itu dia. Ada satu lagi, Tsunami Slam langsung keluarkan. Tapi Tyrant dengan satu pasif yang dia miliki masih selamat. Dan ada flicker juga tadi yang terbuka. Mid, ada pressure yang dibelikan juga oleh Geek Farm. Bawahnya akan ditukar, tapi perhatikan di top lane. Toy, ini lumayan free nih. Memang untuk dapetin inner kayaknya nggak semudah itu karena Kenzie udah langsung lari lagi. Aboy hampir saja dan tadi ada satu traction pulse yang sudah terlihat namun masih bisa dan juga tidak tepat ke arah dari Aboy. Level 10 make it. Ini hero pegangannya ya, jangan lupa nih dari farming yang lancar. Turtle 2, Turtle berarti total ini udah didapatkan juga oleh Geek Farm. Experience-nya akan unggul. Walaupun dari segi gold, 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak, tapi depan berbeda langsung saja Baloiski hadir. Namun sekarang Zaman Paul sudah terlihat di dalam area tersebut, tapi tidak ada follow up damage lagi untuk Baloiski hadir bagian depan. Akankah mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan? Dan dapat dadak, ada Gops mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil dan Riz menjadi korban lanjutan. Tapi dilompatin dan selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Farm. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan, 4 member bayarannya, tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dairon. Sekarang Dairon masih belum punya damage. Dapetin mid turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairon barusan. Karena ya mau gak mau, Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Farm. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tadi terekspos, mereka masuk juga semua ke situ, mereka hadir juga ke situ. Ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan Turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle, Geek Farm. Udah 3 game ini Geek Farm selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tank tadi kan yang dipakai Setsujin sekarang. Mungkin bisa untuk kembalikan keadaan, ternyata enggak. Ternyata tetap Geek Farm yang pegang kendali. Ya Bob, oke Gops, keras banget. Gops keras banget. Ini nggak bisa di instan juga, mungkin butuh Toy ya kalau memang mau makan ke arah Gops. Pertukaran ini turret. Ya bagian bawah dikejar, tapi lihat Idok. Tapi di dalamnya coba kita lihat. Mereka semua boleh berkumpul. Baloiski terjebak. Siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba lihat ini belum ada satu wall damage. Tapi Idok yang akan gak bisa selamat dan juga menuju ke arah rekannya. Tidak. Double kill didapatkan Kenzinski di tempat yang lain. Kenzinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Traction pulse dan Dairon dia masuk. Dairon berhasil menggaruk dan selesai pula Kenzinski. Tapi sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan kembali Purple Bufflim. Itu dia damage yang sakit sekali dari Masya. Gak heran juga ya ketika ada X9 damage, Masya lah jawabannya. Satu buah Thunderclap dengan basic attack yang diperkuat tadi. Langsung setengah HP loh, itu Harith. Tidak ada Zaman Force juga tadi, jadi ya memang gak bisa kemana-mana lagi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara kalau dari keseluruhan Geek Farm 2000, hampir 3000 gold keunggulan. Cuma jujur kalau ngelihat dari potensi RRQ, kita ingat dari game kedua 8000 gold keunggulan dari Geek Farm. Satu momentum aja yang dibutuhkan, RRQ bisa balikin keadaan, dan sekarang Blast of Despair udah jadi untuk Dairon. Ini Kenzie harus hati-hati banget loh. Ya, karena bisa dipastikan ya Masya akan cuek sama apapun di sekitarnya kecuali targetnya. Benar. Kalau targetnya Kenzie ya udah Kenzie aja udah. Satu-satunya selamatin Winter tapi Baloy. Yap, itu dia, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon jadi batik bola damage yang masuk, bisakah Dairon bertahan, tapi flicker ke depan jauh lebih aman dan tidak untuk waktu yang lama mereka berhasil mendapatkan objektifnya. Mission complete. Ya Dairon yang tumbang. Sementara lihat di bagian lain masih ada split push, penguasaan map yang akan diungguli oleh RRQ juga. Level 11 berbanding level 14 My Kids. Dia selalu ada di posisi unggul level. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi, tapi memang power peak effect. Makanya patternnya benar-benar lancar dan gak terganggu. Perfect Turtle lagi-lagi kan. Ya. Dan mungkin efek objektif karena Lord
Perlu Yap. dicetak. Dan mereka mempercepat lagi. Caranya dari Lordnya, walaupun mereka tahu ya Chip bisa datang kapanpun dan juga memanggil seluruh Idok. rekannya. Dan itu dia, Idok masuk lewat belakang. Idok membuka portalnya. Tapi sekarang Kenzie berhasil tidak juga tidak follow up damage dibanding tadi karena satu play. Tapi Sujin masih terlalu tebal banget sekarang. Gopnya langsung aja berhasil dirumpuhkan. Bekits yang masih mencoba mengandalkan damage dan Dairon pun gagal untuk mempertahankan diri. 2-1 sejauh ini dan Bekits masih ingin lebih. Bekits masih ingin maju dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Masih menang level dan satu panah yang sakit banget. Sakit Ini banget Lord panah. bakal dipaksa loh. 4 level perbedaannya. Itu dia, Lord tetap ditarik oleh Bekits. Idok melihat dari kejauhan, Aboy tertangkap dan Aboy masih bisa flicker bahkan Crimson Baker tadi udah dan hey, tidak untuk waktu yang lama. Aboy langsung lejap, traction pull dan Bekitsnya pun sekarang berhasil dilejapkan. Lagi-lagi celah yang bisa dimanfaatkan Nararkyu. Satu momentum tercipta kembali. Geek, mereka kehilangan apapun. Semua yang sudah mereka usahakan dari early game sampai di menit 11. Gold mulai ditarik. Dan masih ada banyak pertanyaan nih. Gimana caranya Kenzie bisa selamat dari Dairon? Yap, itu dia Kenzie. Sudah terlihat ya, Kenzie sudah di target lock. Pasti Kenzie. Atau mungkin kalau ada opsi lain ya ke arah Aboy. Bahkan jangan-jangan make it nanti. Ya siapapun yang tipis itu bisa dimakan. Tidak ada item defense untuk make it. Blade of Despair untuk item selanjutnya. Bahkan kalau ngomongin soal Chusin, ini belum jadi Clock of Destiny, bisa ditarget juga. Yap, itu dia Traction Pulse sudah dikeluarkan kembali. Sementara itu, Baleski menjadi orang terdepan. Akankah membantu karena satu player depan dari saya tapi masih jago tadi karena tembok. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Big Pop masih mencoba untuk bertahan. Loh, top lane-nya ini bakal dilepaskan. Masih ada Holy Defense? No, tidak ada Holy Defense ternyata. Yap, tidak ada Holy Defense. Idok bisa saja masuk area dalam dan juga memakai rekan-rekannya. Mereka sudah akan masuk lewat atas tidak ternyata Lin. Masih aman, tapi sisa satu hit lagi sih. Ya. Dari base turret-nya. Harus dijaga habis-habisan Traction Pulse. Jadi Traction Pulse dikeluarkan kembali. Gak boleh di-commit. Masih bisa bertahan, bahkan Geek Fam. Mereka tidak kehilangan satu base turret pun. Sekarang permasalahan dari Geek Fam adalah gimana cara mereka ngebuka zona. Mereka nggak punya tank yang pasti. Mengandalkan Gox yang tiba-tiba tadi dipukul sama Toy, langsung hilang. Ini membuktikan kalau ya memang Geek, mereka harus menangin jumlah, mereka harus bawa semua member mereka ketika mau coba open. Yap, itu dia 22% saja sekarang Naik turun ya? dari audience prediction untuk Gigi. Iya. Tapi balik lagi ini hanya prediksi saja, Geek Fam. Mereka masih punya chance yang sama. Langsung kabur Traction Pulse. Pok damage aja sih. Ini Bekits sudah level 15, Gox masih 12 dan ya Gox akan menjadi orang terdepan ya untuk menjadi badan. Kita lihat sanggupkah dia sambil memberikan coveran terhadap rekan-rekannya penalty zone-nya. Itu kita tunggu. Hati-hati dengan Idok nih. Shortcut dari Idok. Ini bakal jadi jawaban untuk RRQ. Selalu akan ada di posisi-posisi yang mungkin gak di-expect. Bukan cuma dari ganking cepatnya. Tapi Farland ini bisa dikontrol. Siapapun bisa pegang. Nah tadi gue pikir oke, hanya Dairon aja nih yang bakal kontrol dari Farlandnya. Ternyata enggak. Toy pun bisa. Karena nanti tinggal hadir dengan shortcut. Sekarang level sama, Sujin, My Kids. Akan sama-sama di level 15 untuk Lord selanjutnya. Power retribution mereka sama. Pertanyaannya tadi, kick off dari Balo ini gak bisa berjalan dengan mulus. Tidak ada burst damage yang pasti. Yap, itu dia. Ya, Masih dalam area defensifnya sendiri. Geek benar-benar terkurung untuk sekarang. Dan RRQ mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Itu dia, si Halbert ya. Jawaban yang bagus banget untuk Dairon. Bukan dari attack speed-nya, tapi shield. Oh, Idok datang. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Idok dan Idok sempat kau untuk bisa membagi rekan dan Idok untuk kali ini masih bisa selamat dan kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan dua player dari Geek lejap seketika. Satu buah setup yang gagal. Bahkan Idoknya masih selamat. Dengan satu tetes darah terakhir, so Lord ini akan di set up. Vision coba dibuka dulu oleh Sujin dan tidak ada siapapun di sana. Free, ini gak ada gangguan sama sekali. RRQ lagi-lagi memegang kendali. Oke. RRQ memegang kendali, RRQ memegang keuntungan yang besar. Mereka punya Lord mereka. Bisa saja menutup game ini. Ya kita lihat dari replay ini sebenarnya fan yang sudah dipredik. Baloy, Aboy, dan Kenzie sudah ada di sana. Tapi ini penyakit mungkin hampir, gak semua tapi hampir. Dari tim Indonesia. Yang selalu menggunakan Kalea tanpa follow up damage yang pasti. Akhirnya ya waktu yang dibeli cukup. Bahkan shortcutnya terbuka dan keadaan berbalik. Oke. Dan itu Mekits mencoba untuk maju sedikit.
Gagal. Oh, berhasil sepertinya. Gak masalah sih. Tapi mampukah Geek Fam untuk bertahan kali ini dengan gempuran dari RRQ? Oke, dan The Cops kehilangan jumlah ISP masuk ke dalam tubuhnya. Hei, Medkit mundur sedikit. Copsnya langsung aja menyisakan pipeline saja Bang untuk sekarang balik dia pun langsung menggila dengan sangat cepat. RRQ, mereka punya keuntungan yang sangat besar. Mereka berlima, mereka punya lot. Mereka jadi tinggal berdabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek Fam dan itu dia menjadi kebandekan jatah untuk RRQ. Membalikan keadaan RRQ tertinggal di game pertama, namun mereka unggul di game yang ketiga. Geek Fam, kesalahan fatal yang sama selalu memberikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Dan ya, reset harus dilakukan kembali Geek Fam. Best of 7, bukan hanya strategi, durability juga mereka harus bisa ungguli. Yap. Wow, ini dia. Satu buah draft yang sangat baik juga ya, di mana tadi Tyron, Masya sangat-sangat meng-counter dan juga memberikan satu lock pasti untuk beberapa player yang dia tuju loh. Selesai berkali-kali tadi. Eksekutor ya. Emang Masya tuh kayak gitu kawan-kawan. Mungkin itu jadi jawaban juga kenapa salah satu power pick Masya di Indonesia, the best Masya mungkin lu itu dapetin respect band ke arah Masyanya. Ya karena seberbahaya itu Masya. Siapapun goaltendernya, apalagi goaltendernya Harriet. Yang jarang banget gue ngeliat Harriet untuk bikin defensif seperti Winter ataupun... Jadi, untuk sekarang, jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome, mana suaranya? Wow, ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan support untuk tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup. Hah? Rame banget di depan kan? Iya, malam ini besok kan. Tapi ngeliat dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha. Tapi Aboy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Loi yang harus diwaspadai. Sering dapat target ban juga bahkan. Dari emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3. Geek, apakah akan tetap mengambil early-nya nih? Ya, tapi kalau memang dapet ya early-nya ya. Kayaknya udah nggak boleh dilepas lagi sih. Sujin galak banget. Galak banget. Oh iya, kita lupa Sujin ini dengan Isansin. Dia bukan farming, dia cari kill. Dia bagus banget permainan pasifnya, trashless timingnya. Tapi ya balik lagi dari Isansin sendiri juga kan bisa open vision, poke damage, hidok. Oke, dan Aboy tertusuk tadi law and order tapi Aboy masih memiliki sedikit absorb damage dalam tubuhnya. Selamat kali ini. Oh, panah. Maju lagi dan itu dia. Satu hal yang begitu nikmat tadi didapatkan oleh Sujin. Oh, gak ada vision sama sekali loh tadi Aboy. Dengan darah yang udah low banget itu memang resikonya tinggi. Bahkan ketika dia dapetin pun itu bakal berat. Apalagi lihat Sujin, dia gak clear langsung dari 10 meter jungle-nya. Dia bisa sambil farming lagi. Yap, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle, namun di bagian atas coba lihat Kopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari RRQ, namun Idoknya mulai maju ke arah depan tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idoknya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idoknya sejauh ini masih berhasil selamat, hanya saja Aboy apa yang akan terjadi? Rick Oprar tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Bahkan ada Flicker. Triple kill dari Rin. Oh, masih mau lebih banget dan masih berlanjut semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang tapi 4 point kill. Yang sangat-sangat terlihat tadi Turtle memang didapatkan oleh Geek Fam. Tapi early game yang berbeda RRQ. Mereka unggul. Wow. Langsung dinaikin CC-nya nih ya sama RRQ ya. Dan itu dengan Isansin. Apakah ini memang jawabannya nih? Isansin bukan tipikal farming lagi. Tipikal team fight. Tipikal pick off. Bisa dilakukan. Rins dengan power picknya juga. Vision sangat-sangat enak. Bahkan gak harus pakai badannya Idok. Gak harus pakai badannya Dairon. Kita pakai Sujin aja. Oke. Sujin. Retribution. Wap. Tercuri lagi ya. Tapi gue jungle. Lihat sakit sekali. Itu Baloy loh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal badang ya, memang dia nggak bakal ada item protection pasti. Oh, Aboy. Begitu menyakitkan untuknya Aboy.
masih bisa keluar dari satu lingkaran Spider Eye Strike yang begitu menyakitkan. Hunter Strike udah jadi juga. Yap. Tapi masih belum kelihatan ya gerakan yang pasti dari teman-teman Gigfam. Zaman Force, Oke, Zaman Force. Kenjinski gak memiliki cuma SP di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mundur kembali. ya itu sebagai zoning out juga nih agar Toy-nya menang dari minion. Ditahan minionnya untuk depan turret, jadi tabrakannya nanti gak bakal jauh lagi dari sana. Sementara untuk di arah mid lane, pergerakan regroup dari teman-teman Gigfam. Ini yang paling diutamakan. Mereka mencoba untuk bisa keluar nih ya. Gig benar-benar mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang sudah ditekan habis-habisan dari tadi oleh RRQ. Dan Kenjinski masih sangat aman sejauh ini. Diversion dari target. Wah, itu dia. Ada satu player kah yang akan berhasil tangkap, tapi ternyata Toy masih berhasil pergi dan juga mengamankan diri. Ya, tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Mike hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bahkan sekarang keluar Starway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi menghindar langsung dilakukan. Bisa Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Tyrant dan berhasil tadi mendapatkan langsung Karaboy. Tidak bisa kabur lagi tadi. Dan ini berkumpul loh teman-teman dari RRQ. Mereka seakan merespon apa yang Gig coba lakukan. Di Samsin akan farming, dia akan susul nanti pergerakan dari RRQ. Karena udah nggak ada lagi nih jungle yang dimiliki oleh RRQ. Sehingga tabrakan bisa terjadi lagi. Yep. Kehilangan arah sepertinya Gigfam untuk di awal. Karena belum ada satu pergerakan yang benar-benar signifikan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan win kill. Wah, outer turret-nya dibongkar. Lagi-lagi nih keuntungan objektifnya dipegang. Tapi Trashless berani sekali Setsujin. Dia ngebuka rumputnya. Dia masuk rumput Trashless loh. Seenggaknya ada efek immune. Iya. Tapi kan setidaknya biasanya itu kan dipakai untuk keluar atau ditabur nih. Iya. Kalau yang bisa sini dulu loh. Masuk aja nggak bangsa. Bisa, dia main pasif 2 kali 3 kali hit. Itu bisa ada Threshold Ada lagi. Threshold lagi. Oke. Oke, that's it. Sementara di sisi lain Kenji masih farming. So far yang punya one-one itu lumayan efektif loh, tapi Blur Stack kan Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Megis dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan DPC Zaman Force langsung dikeluarkan Aboy. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, Law and Order langsung dikeluarkan. Aboynya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. dan zoning dari Dairan. Manusia ungu yang digunakan kali ini, tapi midnya Yap, di tempat yang lain Gops harus keluar. Gops harus pergi. Gops berhasil sejauh ini. masih aman dan bahkan purple-nya. Ini akan coba untuk di-invade walaupun Yisang-Shin jauh. Tapi seenggaknya pressure dari RRQ tidak lepas sama sekali. 4.000 gold di awal di menit yang ke-6. Ini sangat nyiksa di awal. Yap, itu dia. Dari tadi ada Baloy terjebak, tersandwich, Spider Eye Strike. Selesai. Damage yang itu udah nggak bisa ditahan lagi sih. Udah kelihatan banget tadi loh. 2 player di depan ya, 1 player di belakangnya. Iya, Nah, diversion. hampir saja. Tapi bagus sih, memang gerakan yang perlu dilakukan juga Yap. oleh teman-teman Gigfam. Mereka Lihat. coba nge-backup dari Kenji. Hidupnya bukan ada bungkus, rajin dia. Kalau dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Hampir perfect Turtle. Untungnya di Turtle pertama tadi didapatkan Aboy. Yap. Masih aman aja. Sekarang Baloy bagian bawah, mundur kembali. Sudah level 12 untuk Sukujin. Wah, Cepet banget ya. Kita akan lihat nanti 15-nya di menit berapa. Tapi jujur ini bukan yang Yisang-Shin farming banget loh. Dia ada kasih pressure, dia ada kasih damage ke lawannya. Jadi kayaknya 15-nya nggak akan mecahin rekor atau sebagainya. Yang penting ngelihat dari goldnya ini RRQ. Terus loh. Lihat di menit 7 sekarang udah hampir 7.000 gold. yap. Itu dia, RRQ tidak boleh melakukan kesalahan. Karena mereka pun dari beberapa game sebelumnya sudah dapat kemenangan dari memanfaatkan kesalahan yang dimiliki oleh Gigfam. Oke, Kenjinski mendapatkan satu minus poinnya. Dan itu dia crossbow tackle lalu dikeluarkan. Namun sekarang Dairatnya mulai maju lagi. Aboy sendirian. Oke, dan ada Aboy di lamaran tersebut. Glorious Pan udah terlihat dan Aboynya masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata dengan ada Zaman Force dan juga flicker tadi dari Tyrant gagal untuk selamat. Wah padahal tadi Gigfam mereka menemukan secerca cahaya. Sayangnya ditutup lagi cahayanya. Karena mereka udah dapetin Setsujin. Goldnya langsung ketarik, bayangkan. Tadi langsung hampir di angka 7.000. Sekarang ketarik nih, di under 6.000 gold. Tapi semuanya kembali hilang. Semuanya kembali dipegang RRQ. Melihat dari itemnya pun.
Setsujin bermain dengan cooldown ternyata. War Axe menuju ke arah Endless Battle juga 30% cooldown, 40 bahkan dengan sepatunya. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Dan Gop mau kabur ke arah mana? Gop jalan pulangan ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba. Dan itu dia kepecotek. Dan langsung terpecah. Tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Kick-nya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rinso untuk kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikit pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya bertukar dari Rins. Balo yang tumbang duluan tanpa sempat memberikan damage tadi, tanpa sempat memberikan follow up. Ini bakal bahaya banget, apalagi ngelihat dari damage-nya Setsujin. Satu kali hit, itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Dan sekarang Lord, mereka cetak bermodalkan formasi, gagal ada make it. Sakit banget zaman force-nya Baloy, terpaksa untuk mundur. Lepas, Lord bisa didapatkan secara free. RRQ seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya, mereka gak ada lagi tekanan yang bisa dilakukan, Lee. Dari tadi mereka defense, dan defense. Iya, apalagi kalau ngomongin defense, high ground defense-nya lu. Dari Geekfam ini juga nggak terlalu kuat. Ini kasusnya bisa mirip dengan game sebelumnya di mana RRQ dan juga Geekfam minim banget dari high ground defense. Sekarang ada Rin, ada Pasha yang bisa kasih damage dari jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, Make masih mendapatkan lagi bahan bakarnya. Purple Buff berhasil diambil, tapi mereka juga tidak boleh melakukan kesalahan ya RRQ ya. Karena kita tahu di sini ada Aboy. Aboy bisa saja membuat sebuah team fight apabila yang ingin diberhentikan oleh RRQ. Mereka ingin pulang, Toto dilanjutin lagi. Tapi kalau kalah gold ya, itu susah loh untuk ngebuka diversion. Karena mapnya benar-benar gelap dan lihat zoning dari Rins. Yap, dan itu dia tertangkap Mas Aboy. Selesai, Aboy berhasil diambil solo kill. 5 kali tumbang Aboy. Apa yang terjadi? Apakah memang harus mencari hero mandiri aja nih buat Aboy? Tapi lihat Lord masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada tapi semua akan di-trigger. Oke. Oh gak kena, bottom Sakit lane. banget, hehe. Ada zaman pos langsung dikeluarkan tapi sekarang Gopsnya. Bisakah dia bertahan tapi Gops kehilangan cukup banyak SP dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Baloyski masih mencari celah tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Baloyski. Hati-hati, Holy Defense udah gak ada dan Super Minion masih ada satu wave lagi. RRQ mereka punya pilihan untuk maju mungkin coba lagi atau malah enggak. Tapi jangan lupa nih ada GoPay bagi-bagi ketika goldnya mencapai 10.000 dan sudah sampai ternyata. Yap, ini dia. Langsung bisa di-scan. Langsung guys. Wah, ini depan dulu. Nah, ada anak-anak dari Dewa nih. Wah ini itu dia ya. Tapi balik lagi untuk Geekfam sendiri nih, mereka masih bisa bertahan tanpa high ground defense yang pasti. Satu Bastard saja yang hancur, ini udah lumayan. Wah RRQ dia gak mau mundur, mereka masih mau coba sepertinya. Yap, ini adalah prime time-nya banget tapi sekarang Baloyski akan melihat depan, akan masuk dari belakang dan itu lebih sering kalau dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Rinja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh. Backupan damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Aboy langsung menggila dan sangat cepat. Menyisakan 4 player saja dari Geek. Bahkan sekarang ada satu Besta lagi berhasil langsung dihancurkan. 11 menit, bisakah ditutup oleh RRQ tapi ternyata mereka mundur kembali. Ini mundur atau pura-pura mundur, karena mereka masih bisa menguasai zonanya. Sedikit lagi Bastard di bagian mid lane, tapi gak dipaksa, harusnya RRQ bakal tahan temponya. Yap, dan Rich bagus banget posisinya tadi. Bagus banget, dia dalam rumputan, gak ke spot sama sekali. Tapi gue suka gerakan Baloy tau. Yap. Diversion ke arah belakang, tadi Baloy hampir bisa dapetin ke arah Toy. Nekat loh dia tadi walaupun tidak ada satu konsil tadi kalau nggak salah. Karena udah dipakai sebelumnya. Iya dia benar-benar datang dari belakang, maju langsung flicker. Ya jujurnya harus nekat sih, sekarang kita mereka di kondisi under 11.000 gold loh. Ini baru menit 12. Dan, tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya dua pilihan, punish atau pancing. Yep. Mereka masih cukup berani, tapi sekarang ada Glorious Pathway. Coba lihat Rinja, Wah. masuk dari belakang. Dan Riz, pada dihajar. Tapi ternyata Riz masih sempat untuk bisa melanjutkan ke arah dari Kenjiski dan triple kill. Didapatkan oleh Setsujin di tempat yang berbeda. Menyisakan Gops sendirian. Gops bisakah mempertahankan satu base utama mereka. Karena 4 player tersiksa siap mengajar. Dan Wipe out. melumat habis. Terbuka match point untuk sang raja. 3 poin hanya tertinggal di game yang pertama dan tempo Geekfam hilang. Mereka perlu reset sekarang juga atau mereka akan say goodbye
untuk kesempatan menuju Riyadh. Yap, match point untuk RRQ. Benar-benar match point untuk mereka. Satu langkah Wow. lagi. Namun Geek Fam, mereka seakan berbeda dari sebelumnya. Temponya, zoningnya, apa memang pukulan dari game yang ketiga tadi begitu telak bagi mereka sehingga mereka kesulitan untuk reset. Dan ya, kalau mereka gagal untuk reset, berarti selama tinggal untuk kesempatan pergi ke MPC. Yap. Aboy Nah ini tidak dia. bisa bergerak sama sekali. Ada eval cepat tadi seperti yang dilakukan oleh Baloy ya. Ya, Mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. let's go to Land of Down. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gops. Seperti biasa di dalam satu laning. Sama dengan Darren namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire memang sudah dia up pula. Dan Paloyski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Setelah sekarang Paloyski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ. Setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Tzu Jin. Di Isansin digunakan oleh RRQ ini Isansin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya. Kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the law and order masuk ke dalam tubuh dari Paloyski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya. So far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan. Bahkan lihat di arah top lane Rin. Dengan cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gops masih level 3. Gops masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih. Karena Yisansin dan juga Hayabusa. Tipikal yang biasanya. Itu gak setup untuk Baloy. Mengganggu sekali. Set deh Baloy sampai situ. Ya numpang lewat dong Baloy pede juga. Oh tapi Turtle lepas Oke. pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Darren mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan Turtle. mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Gops. Bahkan untuk sekarang Gops yang pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sun-Sujin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan Turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It. Ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins. Make It. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold laner. Tapi Baloy, Hey, itu dia satu way of Baloy menghantarkan 1 poin kill untuk Kick Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Kick Farm. iya pressure-nya gak boleh hilang. Tapi Geek Fam, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, efek jungle-nya tetap ada, tapi Baloy, Wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi Kara dari Sun-Tzu tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak, ada satu Federal Strike, Toy-nya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloy, tapi damage masih belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya
Tapi ternyata Baikitsnya masuk lagi dan ini dia shadow killnya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Tyrant. Tapi double kill didapatkan oleh Kensinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairon terpaksa mundur. Masih mau ngejar seperti Masih kejar. Dan mission complete untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Makins akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Dairon yang masih mencoba untuk bisa menggocek. Tapi Makinsnya satu terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan Dairon commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it. Tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Kick Farm dan RRQ. Keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya Lim. Entah itu pemain dari Kick, entah itu pemain dari Arki. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Makins kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen Quad Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai Purify, Ya. jadi Baloi bebas initiate ke arah Rins. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Ntar sekarang Balon akankah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya? Tidak. Tapi di tempat yang berbeda Aboy, Crimson Bacon. Dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Makinsnya ada satu Phantom Shuriken. Sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi Gops akan memberikan nyawanya, yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Usut Sujin, Vision. Bangun oke, Sujin kali ini make it. Akankah dia mau balik arah? Hei, sakit banget tapi Ya mundur. Quad Shadow menggocek. Ya mau nggak mau tadi mundur ya. Quad Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave, sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kensinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Makin. Dan sekarang Makinnya mau ke arah mana? Makin berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak, looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Makins. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Tapi Gops. Ini masalahnya Toy juga udah dikorbankan. Dan sekarang Kensinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke area terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker ke area belakang. Melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gob, satu terakhirnya, ada Toy yang mengejar di area belakang. Masih aman untungnya ya.
Tidak boleh terburu-buru RRQ, mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sun Suchin akan segera hadir, Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Oke, sementara sekarang Koi dan juga Sutsujin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat ini. Mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akankah ada Glorious Pathway dan ini dia. Glorious Pathway. Sabar pos dibuka. Tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toinya sudah mulai bergabung. Selesai tidak bisa kemana-mana lagi dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka. Di Fam, mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka, mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka nggak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Kuat Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sun Suchin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang make it menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Kuat Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap. Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ. Mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung RRQ ini dan mereka bisa langsung merangkak menuju RRQ. Triple kill. Dan Magic The time has come. RRQ. Kali ini waktunya RRQ. Waktunya Hoshi. Waktunya sang raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada di MSC X EWC. Membawa harapan bukan hanya dari RRQ, bukan hanya dari Kingdom, tapi membawa harapan dari region kita. RRQ mendapatkan slot terakhir untuk MSC. Oke, dan sekarang waktunya Kingdom berikan suara kalian untuk RRQ. Viva RRQ yang berkumandang melihat sang raja yang berangkat ke Riyadh. Support yang harus diberikan. RRQ membuktikan kali ini satu langkah lagi lebih dekat untuk international scene. Yap, dan sekali lagi Velodrome kita berikan tepuk tangan meriah untuk Geek Fam. Nice try. Respect, nice try. Mereka sudah berjuang sampai hari ini. Mereka sudah berjuang sampai titik ini. Tapi apapun yang mereka tuju belum bisa mereka capai. Nice try Geek Fam. Once a geek, it's always a fame. Perjuangan yang sudah mereka berikan, langkah terbaik yang sudah mereka lakukan, berhenti di peringkat ketiga. Geek Fam, terima kasih telah berjuang. Terima kasih telah berjuang untuk Geek Fam. Terlihat kumandang suara dari Kingdom yang semakin meriah di tribun kita, yang semakin meriah di festival yang ada di luar sana. Sambutlah tim kalian, salah satu yang akan mewakili dari regional Indonesia. Kan ada yang terbang dan akan ada yang pulang. Geek Fam yang pulang dan RRQ yang terbang. Pembuktian bahwa hanya sedikit saja waktu untuk absen bagi RRQ. Yep, tapi besok masih ada satu step lagi yang harus mereka lewatin. Bisakah RRQ mengalahkan Onyx dengan permainannya yang begitu luar biasa? Jadi untuk sekarang, marilah bersama-sama kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Monggo.